Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini insyaallah kita bersama-sama akan melaksanakan kajian mingguan yang seperti biasanya dilaksanakan oleh Safira Corporation. Untuk hari ini, insya Allah tema kita sungguh luar biasa. Dan sebelum itu, saya perlu memperkenalkan dulu pemateri kita di sini sudah hadir Al-Ustaz Zulfikar Lantoresano. Iya, betul. Yang lebih akrabnya disapa Kang Ipai. Ipai, alhamdulillah. Saya panggil Kang Ipai nggak apa-apa. Siap, ya, justru lebih nyaman saya disebut Kang Ipai. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin sebelum kita masuk ke materi kita, kajian 2 hari ini, saya akan memperkenalkan beliau, biodata singkat ya. Beliau lahir di Karawang, 4 April 1971. Asal atau tempat tinggalnya di Ciwastra, Bandung. Pendidikan pernah mengenyam di sastra Inggris ya, Ustaz. Kalau sekarang aktivitasnya mengajar. Mungkin mengajarnya ya di mana-mana ya, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, hari ini mungkin sebelum itu kita perlu menyapa dulu rekan-rekan di sana, mungkin teman-teman yang sudah ikut ke Zoom meeting kita. Sudah, nanti untuk konfirmasi atau teman-teman yang mau menghubungi interaktif yang nantinya sebelum akhir acara kita akan mengajukan pertanyaan ya Pak. Mangga. Ya, nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaan, andai kata kalau misalkan itu yang berkaitan mengenai dengan kajian kita ya tentunya. Ya. Mengenai kiat menjadi pribadi yang ikhlas. Nah, nomor yang teman-teman bisa lihat atau di layar kaca teman-teman di sana nomornya 0895 0702 7066. Saya ulangi mungkin 0895 0702 7066. Baik, mungkin selanjutnya agak lebih mempersingkat waktu ya Ustaz ya. Mungkin lebih cepat, mungkin lebih baik mengingat kita sudah mulai siang nih. Untuk selanjutnya mungkin mengenai materi mengenai kiat menjadi pribadi ikhlas, mungkin dari sisi kita mengenal mengenai makna ikhlas. Tentu kata-katanya tuh kecil, simpel, tetapi kayaknya berat untuk dijalankan. Betul. Ikhlas sendiri, contoh seperti halnya air kosong gitu, air putih lah. Ada yang menafsirkannya itu seperti halnya air bening ya. Katanya kalau misalnya itu tidak berbau tapi bisa diminum gitu. Nah, ikhlas sendiri kadang kita mau berbuat baik nih. Contoh pengen sedekah atau pengen berbuat baik lah. Kadang ketika kita memberikan sesuatu, kadang ada di lubuk kecil hati kita itu pengen sesuatu. Ketika kita memberikan, pengen ada imbalan atau pemberi. Nah, ini kira-kira menurut antum mengenai ikhlas itu mungkin maknanya ini lebih dalam, gitu ya, lebih dalam. Jadi kira-kira apa sih ikhlas itu? Mungkin kiranya antum bisa menjelaskan lebih panjang dan lebarnya kepada Al-Ustadz Kang Ipai, maka silakan saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Tio. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Segala puja dan puji hanya kepada yang hak Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita dikumpulkan dalam kajian online ini dan kita selalu bermohon kepada Allah pertemuan ini menjadi salah satu pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kita sampaikan, kita curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, keluarga, tabi'in, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan pada kesempatan ini pula, mari kita bersama-sama, wabil khusus, ya, kita mendoakan orang tua kita, karena sababiah kita bisa hadir di sini. Ini adalah karena doa-doa mereka yang menginginkan anaknya adalah anak yang soleh dan solehah. Dan tidak lupa pula di dalam setiap kegiatan belajar, wabil khusus untuk mencari ilmu Allah, mari kita bermohon kepada Allah, Allah berikan cahaya kepada pendengaran kita, Allah berikan cahaya kepada penglihatan kita, Allah berikan cahaya kepada hati kita, dan Allah berikan cahaya kepada akal kita sehingga mendapatkan kemudahan, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, alhamdulillah hari ini materi yang akan saya sampaikan kiat menjadi pribadi yang ikhlas. Kalau kita sering mengenal ataupun sering mungkin mengucapkan kata-kata ikhlas. Namun ternyata ketika berbicara tentang ikhlas, maka kuncinya harus dengan ilmu. Karena kalau kita perhatikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aroda dunya fa'alaihil bil ilmi, wa man aroda akhirah fa'alaihil bil ilmi, wa man aroda huma fa'alaihil bil ilmi." Kalau kita ingin sukses dunia, ingin bahagia dunia, Rasul sampaikan harus dengan ilmu, Mas Tio. Kalau kita ingin sukses akhirat, bahagia akhirat, maka harus dengan ilmu. Kalau kita ingin sukses kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu. Beda orang yang berilmu dengan yang kurang ilmu, Mas Tio. Contoh nih, misalkan seorang ibu di rumah, apalagi sekarang katanya zamannya daring, anak-anak belajar di rumah, Betul. Ya. Mohon maaf, biasanya kalau anak tidak mengikuti kata-kata ibunya, Mas Tio nih, ya, kata kebaikan yang disampaikan oleh ibunya, biasanya ibunya itu marah atau bersabar atau memaafkan, Mas. Umumnya apa, Mas? Kira? Oh, marah umumnya ya, alhamdulillah. Nah, yang sering marah itu yang kurang ilmu, gitulah kurang lebih. Jadi nusuk amok itu kurang ilmu. Betul. Karena Allah tidak pernah memerintahkan manusia untuk marah. Allah memerintahkan tahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, la tagdob, la tagdob, la tagdob. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Berarti kalau begitu marah perintah siapa? Oh setan, alhamdulillah. Paling enak menyalahkan setan, gitulah kurang lebih. Sama kalau ada apa-apa teh setannya udah disalahkan. Padahal itu mah kelakuan siapa? Hawa nafsu kita. Ya, jadi semuanya ini harus dengan ilmu, termasuk ikhlas. Karena mindset kita kalau ikhlas itu lebih kepada penjelasannya di perbuatan. Padahal ikhlas itu dari kata kholasa, yahlusu, kholasot, ya. Artinya apa? Bersih, murni, tidak tercampur. Itu ikhlas namanya. Jadi artinya bahwa ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan ikhlas, yaitu kita hanya memurnikan ketaatan kita hanya kepada Allah. Itu yang disebut dengan ikhlas. Sekali lagi, ikhlas artinya, kalau saya jabarkan secara umum, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Makanya manusia itu dilahirkan oleh Allah ke muka bumi untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budu. Tidak kuciptakan jin dan manusia ya kecuali untuk apa? Menyembah. Mengabdi kepadaku. Bentuk pengabdian kita harus ikhlas dengan ketentuan dari Allah. Contoh hari ini pandemi. Contoh hari ini wabah virus corona. Kita harus ikhlas. Dengan cara bagaimana? Sudah, satu bersabar,
Dua, bersyukur. Karena kalau misalkan kita mengeluh, bahasa Sunda nama kukulutus gitu ya. Kalau kita banyak mengeluh, maaf, ini nggak merubah wabah virus corona ini. Dan yang harus dicatat bahwa ketika kita ikhlas, maka sesungguhnya kita siap dengan apa yang menjadi ketentuan Allah. Ya, karena memang dengan kondisi begini saja, kondisinya kita nggak nyaman. Tapi yakinlah apa yang diturunkan oleh Allah adalah kebaikan. Mas Setio yakin nggak bahwa ini kebaikan dari Allah? Kondisi seperti ini? Insya Allah. Insya Allah ya. Yakin. Insya Allahnya Ujian. yakin atau insya Allah apa nih kira-kira? Ujian ya Ustaz. Oke, nah makanya sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang mengharap rahmat Allah, kita perhatikan di dalam satu ayat, kita cek ya sekarang. Surat Al-Baqarah ayat 215. Coba tolong Kang Yodi dibacakan Kang. 216 maksudnya. 200. Ya. Surat 2, surat Al-Baqarah, ayat 216. Nah, coba perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Ya. Diwajibkan atas kamu berperang. Nah, terus? Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Nah, boleh jadi nih kita benci nih kondisi begini nih. Orang yang bekerja jadi terhenti. Orang yang berbisnis juga berhenti. Pendapatan, yang kadang-kadang kalau saya kadang-kadang suka melihat ada kiriman postingan gitu ya di sosial media, anak-anak tuh banyak yang putus asa hari ini. Saya suka ketawa ya, Mas Yanka juga ya, coba perhatikan. Ada anak-anak yang dia saking keselnya berhadapan dengan orang tua, karena ternyata survei membuktikan banyak orang tua bukan guru yang baik di rumahnya, gitulah kurang lebih ya. Nah, karena suka marah segala macam kan. Nah, bahkan anak ini jadi artinya frustasi dia. Kenapa? Karena dengan frustasinya dari orang tua mengajarkan ke anak-anak, secara tidak sadar ini sedang menular kepada anak-anak. Ya bahkan ada yang menyebutkan bahasanya, nggak enak aja nih anak-anak. Nah, artinya apa? Timbulkan keikhlasan itu dari orang tua dulu di rumah. Nanti ini akan menular yang namanya keikhlasan ini belajar kepada anak-anak. Karena kalau kita lihat hari ini, kita benci terhadap hari ini kondisi seperti ini. Tapi kira-kira ini kebaikan bukan dari Allah. Oke, kita lihat lagi. Coba, boleh jadi, perhatikan. Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Nah, Padahal ia amat baik bagimu. benci sesuatu, padahal kata Allah baik. Allah itu tidak pernah menzolimi manusia sedikit pun loh. Karena kejadian ini kalau saya bahas di dalam menurut Al-Quran, yang saya bahas tentang virus corona, ini sebetulnya adalah untuk meredam kesombongan manusia. Ini kejadian waktu zamannya Fir'aun. Jadi kesombongan Fir'aun salah satunya kalau di dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan kumala. Kumala itu artinya adalah mikroorganisme, kemudian bakteri atau virus. Nah, ketika ini kondisinya seperti ini, maka sesungguhnya Allah sedang merendam kesombongan manusia. Makanya hari ini apa yang terjadi? Mulut diapakan? Ditutup, pakai masker, betul? Tangan ngapain? Karena hari ini, mohon maaf, yang bermasalah di dalam diri manusia apa? Lisan. Lisan yang bermasalah dengan manusia. Makanya itu termasuk di dalam surat Yasin. Kututup mulutmu. Tanganmu akan menjadi saksi. Sekarang ditutup mulut, tangan bergerak. Main handphone, hoax keluar. Jadi ujung-ujungnya apa? Kekhawatiran sangat besar di mana? Di otak kita. Kekhawatiran dan kecemasan hari ini. Ketakutan segala macam. Ya, lanjut. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu. Padahal ia amat buruk bagimu. Bisa jadi kita menyukai sesuatu, tapi bisa jadi buruk. Kenapa? Karena setelah pandemi ini, saya sangat yakin bahwa manusia sibuk lagi dengan urusan dunia. Betul. Makanya hari ini kita sedang diberi waktu nih, untuk apa? Kontemplasi ke dalam. Ya, apa nih kira-kira yang masih kekurangan, apa yang perintah Allah mana yang belum saya laksanakan?
Jadi terus kita berpikir dengan kondisi seperti ini. Evaluasi diri ya. Ustaz. Evaluasi diri. Karena kalau sudah selesai saja di pandemi ini, ya pasti urusan dunia lebih mendominasi di dalam hati dan pikirannya. Sehingga apa? Kewajiban-kewajiban. Coba contoh sekarang, bagi sahabat-sahabat yang tadinya tidak mengimami di rumah, jadi mengimami. Kalau ikhlas, pasti ada manfaatnya. Cuma sekarang dia dahului dengan mengeluh. Ketika mengeluh, tidak ada manfaat sedikit pun. Nanti ujung-ujungnya sering mengeluh, apa yang terjadi? Migrain. Pusing kan? Selesai tidak masalah ini. Tapi kondisinya kita nggak ikhlas, kena tuh. Ya, jadi gini, yang harus kita pegang bahwa sesungguhnya Allah menurunkan yang terbaik, Mas Tio. Itu dulu yang harus kita pegang. Yuk kita ulang lagi. Boleh jadi kamu membenci, Kang. Coba perhatikan. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, Nah, padahal ia amat baik bagimu. terus? Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Lanjut. Allah mengetahui, Allah mengetahui. Lanjut. sedang kamu tidak mengetahui. Jadi yang lebih tahu siapa ini, Kang? Allah. Allah. Kita nggak tahu apa-apa. Makanya sekarang justru kita harus belajar bagaimana cara berpikir positif kepada Allah. Mengikhlaskan apapun yang diturunkan oleh Allah pasti kebaikan. Ya, bahkan tidak sedikit orang dengan kondisi begini dengan bersyukur. Ya otomatis kalau sabar itu sudah pasti, Mas Tio. Tapi justru sekarang bagaimana dengan kondisi ini kita jadi bersyukur. Betul, betul. Mas Tio kira-kira bersyukur atau bersabar nih dengan kondisi ini, Mas? Syukur dan sabar ini Alhamdulillah. harus Itu dilakukan. kuncinya ikhlas, Kang. Itu kuncinya ikhlas. Ya, nggak usah takut, nggak usah takut. Allah sampaikan di dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Hafal suratnya maka. Tapi pada saat kejadian lupa eta suratnya, Kang. Inilah yang terjadi. Makanya ketika kondisi begini, sesungguhnya Allah sedang memberikan kesadaran penuh kepada kita. Bahwa sesungguhnya Allah itu sifatnya apa? Kasih sayang. Surat 6 ayat 12. Kita lihat Allah sendiri yang menetapkan atas dirinya adalah sifat kasih sayang. Coba perhatikan. Surat 6, surat Al-An'am ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul liman ma fis samawati wal ard qul lillah. Terus Kataba ala nafsihir rahmah. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? terus Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. jadi dia di situ siapa, Mas Tio? Allah. Allah. Allah sendiri menetapkan atas dirinya apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Jadi kalau Allah menetapkan dirinya kasih sayang, Allah tidak pernah menyalahi janji. Ya, bahwa Allah sifatnya adalah kasih sayang. Berarti apapun yang terjadi pada diri kita, walaupun menurut kita tidak baik, ataupun menurut kita baik, pasti kasih sayang siapa? Kasih sayang Allah. Ya, jadi kalau misalkan ibu-ibu di rumah diuji oleh pasangan, ya sudah, nikmati saja. Pertanyaannya, Mas Tio, pernah diuji nggak oleh pasangan, Mas? Pernah. Pernah atau sering nih? Beda nih kelihatan wajahnya. Kayaknya pernah dan sering. Pernah sulit dan sering, dibedakan, oke. Ustaz, ya. Nah, sekarang ketika kita diuji oleh pasangan, Betul. pertanyaannya, siapa yang memilih pasangan? Yang milih pasangan saya. Sendiri kan? Betul. Sudah nikmati saja. Iya dong. Betul. Kalau misalkan sekarang Mas Tio yang milih, terus kemudian ketika diuji, karena gini, di setiap keinginan Allah sampaikan, pasti itu ada godaan. Termasuk ketika kita memilih pasangan. Makanya ketika apapun yang terjadi dengan pasangan kita sedang diajarkan oleh Allah untuk berperilaku ikhlas pribadi kita. Ya, karena ketika kita diuji oleh Allah, maka sesungguhnya Allah sedang menampakkan dirinya pada diri kita bahwa aku adalah as-sabur, kata Allah. Aku itu maha sabar. Maka ketika engkau mendapatkan ujian ini, bersabarlah, dekatlah denganku. Mohon kepadaku, ya Allah, limpahkan kesabaran kepadaku. Jadi yang namanya sabar itu ternyata harus diminta juga.
Ya di Al-Baqarah 250, tapi nggak usah dibaca Kang Yodi. Tapi intinya adalah kembali lagi, bahwa kita harus memegang bahwa Allah adalah sifat kasih sayang. Ya, jadi tidak ada yang namanya kezoliman sedikit pun. Ya, nah pertanyaan sekarang timbul, kenapa kita harus menjadi pribadi yang ikhlas? Kira-kira kenapa nih? Kenapa kita harus menjadi pribadi yang ikhlas? Yang pertama kita lihat langsung dari sumbernya dalam Al-Quran dan As-Sunnahnya. Kita lihat ya di surat An-Nisa ayat 125. Kenapa kita harus menjadi pribadi yang ikhlas? Lanjut Kang Yati. Surat 4, surat An-Nisa ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. Nah, berikhlas, berserah diri kepada Allah. Lanjut. Sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Terus. Dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Lanjut. Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Pertanyaannya, kenapa di dalam ayat ini kita harus menjadi pribadi yang ikhlas? Karena menjadi kesayangan Allah. Nah ini dicontohkan Nabi siapa ini Kang? Ini yang di dalam ayat ini tadi. Nabi Ibrahim. Ah, makanya contoh keikhlasan itu ada di Nabi Ibrahim. Apa contoh keikhlasannya? Perilaku Nabi Ibrahim kalau kita tarik di dalam sebuah keluarga. Yaitu salah satunya ketika yang setiap tahun kita laksanakan yang disebut dengan kurban. Yang kedua yaitu bagaimana ketika Nabi Ibrahim menasehati bapaknya ketika bapaknya tidak beriman. Ya, nah di sini jelas bahwa kenapa kita harus menjadi orang yang ikhlas? Karena orang yang ikhlas dicintai Allah. Disayangi oleh Allah. Tapi harus siap dengan apa yang menjadi ketentuan Allah. Ya, Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah untuk menasehati bapaknya, kira-kira bapaknya menolak atau menerima pada saat itu? Menolak. Tapi ketika ditolak oleh bapaknya, apa bahasanya Ibrahim? Yaitu lemah lembut, terus kemudian tidak berhati kasar, memaafkan, dan tidak memarahi. Pertanyaannya, selama ini ketika kita dianggaplah, digoda gitulah ya, diuji dengan pasangan, diuji dengan anak, kira-kira kebanyakan memarahi dulu atau memaafkan dulu? Ya, ini kuncinya Kang, ikhlas itu Kang. Jadi artinya Nabi Ibrahim kondisinya waktu itu siap ketika dia menyampaikan, ketika dia berdakwah ke bapaknya, itu akan ditolak. Dan Nabi Ibrahim siap. Kenapa? Karena bukan Nabi Ibrahim yang memberi petunjuk, tapi yang memberi petunjuk adalah Allah. Dengan harapan orang tuanya pun atau bapaknya pun dia mau membuka diri. Petunjuk yang diberikan oleh Nabi Ibrahim tadi. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu yang mengharap rahmat Allah, jadi ketika kalau bahasa ikhlas itu siap dengan apa yang menjadi ketentuan Allah, gitulah kalau bahasa yang paling sederhananya. Nah, kemudian kita lihat lagi ya, satu tadi ya bahwa ini menjadi kesayangan Allah. Yang kedua, kenapa kita harus menjadi pribadi yang ikhlas? Dikarenakan orang-orang yang ikhlas adalah orang yang tidak diganggu oleh setan. Selama ini suka diganggu nggak Mas Tio? Setan ini kadang nggak kelihatan nih. Kenapa? Setan ini. Sudah pernah lihat setan belum Mas Tio? Ini pertanyaan aja. Sudah pernah lihat setan belum Mas? Belum pernah. Belum pernah ya? Nanti saya liatin ya. Coba lanjut dulu. Surat 15 ayat 39-40. Perhatikan pemirsa, kita lihat. Kenapa Allah sampaikan kita menjadi pribadi yang ikhlas? Satu, disayang oleh Allah. Yang kedua, yaitu karena tidak digoda oleh setan. Lanjut Kang Yodi. Surat 15, surat Al-Hijr, ayat 39-40. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, Terus? pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Lanjut. Dan pasti
aku akan menyesatkan mereka semuanya. Pasti nggak, Kang? Pasti. Jadi kalau yang namanya kerjanya iblis itu pasti, Kang. Pertanyaannya, yang akan disesatkan siapa di sini, Kang? Semuanya. Semuanya. Berarti kalau begitu ulama bisa nggak disesatkan? Bisa. Bisa. Orang-orang DPR bisa nggak? Bisa. Rocker bisa nggak? Bisa. Bisa, karena rocker juga manusia. Ya makanya bisa disesatkan. Rocker Kan juga semuanya ini berjanjinya. Kecuali Betul. siapa, Kang Yodi? Lanjut. Kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara Kecuali mereka. hamba yang ikhlas. Nah pertanyaannya, yang ikhlas banyak atau sedikit, Mas Tio? Yang ikhlas sedikit atau banyak? Kita lihat, Bapak dan Ibu, coba perhatikan ya, bahwa iblis sudah berjanji bahwa tidak akan menggoda. Bagaimana dia bisa menggoda? Setiap apapun yang diturunkan oleh Allah kepada orang tersebut, dia selalu kondisinya ikhlas. Siap dengan ketentuan Allah. Karena segala ketentuan Allah ini atas izin siapa, Mas? Atas izin Allah. Nah makanya orang-orang yang mukhlis ini adalah orang yang tidak digoda. Ya, karena jujur saja nih kita lihat ya, kira-kira iblis itu selama ini menggoda, sukses atau tidak menggoda manusia? Bapak Ibu, kira-kira nih sukses atau tidak? Banyak yang sukses. Banyak yang sukses Banyak ya. yang sukses. Berarti manusia banyak yang tergoda gitu ya? Betul. Oke. Berarti kalau mau belajar sukses dari siapa, Kang? Alhamdulillah dari iblis. Betul Kang, betul. Kita lihat. Kenapa dia sukses? Ini kita harus cari. Betul. Ya, memang di satu sisi kalau iblis itu dia tidak mendapatkan ridho Allah. SWT. Tapi kita cari sekarang bagaimana cara bekerja kita sukses mencari ridho Allah. Kita lihat surat 7 ayat 16 dan 17. Nih, Bapak dan Ibu perhatikan ya, bahwa sesungguhnya iblis ini akan selalu memalingkan kita dari keikhlasan ketentuan Allah. Lanjut. Surat 7, surat Al-A'raf ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat. Saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Coba perhatikan. Di sini jelas, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalangi. Benar-benar akan menghalangi. Ini bahasa Indonesianya dong, gak usah bahasa Arabnya dulu lah. Kalau benar-benar akan menghalang-halangi, berarti iblis kerjanya sungguh-sungguh nggak, Kak? Sungguh-sungguh. Satu. Kenapa sukses? Karena sungguh-sungguh. Sungguh. Oke. Yang kedua, saya benar-benar akan menghalangi. Komitmen nggak? Komitmen. Iblis kerjanya sejak kapan, Mas? Sejak zaman Nabi siapa? Nabi Adam. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Nabi Adam sampai akhir zaman. Ini pekerjaannya ngapain tadi? Menggoda kan? Menyesatkan manusia kan gitu ya? Oke, berarti iblis kerjanya istiqomah nggak? Tuh, makanya sukses. Iblis itu nggak pernah istirahat, Kang. Kerjanya istiqomah. Jadi kalau mau sukses harus kerjanya bagaimana? Istiqomah. Kalau iblis tidak diridhoi Allah, kalau kita istiqomahnya diridhoi oleh Allah. Beda, Kang, kualitasnya. Gitu. Nah makanya kenapa ini sukses. Dan satu lagi, iblis itu sabar loh, Kang. Sabar. Iya, Mas Tio, kalau misalkan sekarang tidak digoda, tidak bisa tergoda, Mas Tio misalkan ketika mau sholat, setan tuh kalah tuh istilahnya. Nah kemudian ketika sesudah selesai sholat, saya goda lagi. Dengan cara bagaimana? Macam-macam. Lihat, misalkan maaf di bawah pembeli yang cantik, mata sudah mulai toeng. Kena lagi tuh. Gue tunggu loh sampai kena. Kan begitu. Kan tugasnya menyesatkan semua manusia. Jadi makanya kembali lagi Bapak Ibu yang mengharap rahmat Allah, ini kondisinya ya kita akan selalu digoda. Dari mana katanya posisinya? Lanjut Kang Yodi. Kemudian, saya akan mendatangi mereka dari muka. Tahu, dari muka. Terus kemudian? Dan dari belakang mereka. Dari belakang. Sudah berapa tuh? Dua. Terus? Dari kanan. Dari kanan. Terus? Dan dari kiri mereka. Sudah kedatangannya berapa nih?
4. 4. Satu lagi mana? Yuwas wisufi sudurinas. Jadi kedatangan masing-masing berapa? 5 kan. Makanya kenapa sukses? Karena kerjanya rombongan. Gitu loh kurang lebih. Ya ini juga di Safira ini kalau kita kerjanya betul-betul sangat-sangat kuat gitu kan, sukses kan. Gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita perhatikan. Jadi sekarang kenapa ya bahwa ini pribadi yang ikhlas ini sangat sedikit. Karena mereka kerjanya itu betul-betul sangat-sangat solid gitulah intinya. Makanya kerjanya cantik kan. Nah, berarti kalau begitu bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang ikhlas? Satu, ya mau menjadi pribadi yang ikhlas, yang pertama di dalam sebuah perbuatan kita kuncinya hanya mencari ridho Allah. Ali ridho teh apa sih? Selama ini yang sering kita dengar ridho itu apa sih? Kalau kita mendengar ridho katanya, apa sih kira-kira ridho itu? Ikhlas. Ridho itu ikhlas. Kalau ikhlas? Ridho. Ridho. Ya, inilah tanah Sunda. Karena di tanah Sunda itu ada lagunya, ikhlas, ridho, korban merdeka. Ya, jadi ridho itu yang disukai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, yang dipilih oleh Allah, itu ridho namanya. Nah, contoh. Berarti selama ini ketika Mas Tio, ketika membaca Al-Quran, cari pahala, cari ridho Allah. Harus mencari ridho Allah. Selama ini umumnya mencari apa? Banyak kan pahala. Pahala. Makanya ketika dia cari pahala, tandanya terlihat Mas. Apa itu? Bacanya cepat-cepat. Karena makin cepat baca, makin banyak pahala. Ya, anggaplah kan gini, kalau di dalam satu hadis Rasulullah kan begini, ketika membaca satu huruf ayat suci Al-Quran, maka mendapatkan 10 pahala kebajikan. Betul ya Mas? Betul. Oke. Jadi kalau misalkan alif, lam, mim, alifnya 10, lamnya 10, mimnya 10. Jadi alif, lam, mim berapa tuh Mas? Ada 30. 30, alhamdulillah. Kalau baca 2 juz kira-kira dapat pahalanya berapa Mas? Seandainya gitu loh, baca 2 juz. Anggaplah dikali sekian menjadi ratusan ribu pahala. Namun setelah baca 2 juz ditanya, isinya apa? Isi Al-Qur'annya apa yang 2 juz tadi? Paling gampang jawabannya, Allah Maha Tahu, gitulah kurang lebih. Yang tahu Allah, yang nggak tahu kita. Jawabnya liar. Jawabnya liar. Kenapa? Karena mindsetnya selama ini, kalau kita mau jadi orang ikhlas, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah, maka kuncinya cari ridho Allah. Untuk pahala, kemudian juga untuk surga, untuk rezeki, apapun yang kita minta, nanti Allah berikan setelah mencari ridho Allah. Ya, nah makanya Bapak dan Ibu, seandainya kita tadi hanya mencari pahala saja, maka yang terjadi apa? Yang terjadi kita nggak ngerti contohnya ketika baca Quran. Bahkan kalau misalkan kita ketika memberi pun hanya mencari apanya Allah. Ridho Allah. Contoh misalkan, ya Mas Tio ketika memberi, terus ketika yang dikasih tidak mengucapkan terima kasih. Biasanya apa yang dirasakan Mas? Kesel ya. Padahal kata Allah, nggak ada urusan dengan manusia. Ya urusannya dengan siapa? Dengan Allah. Kalau kamu mencari keridhoanku, kata Allah, maka ketika engkau memberikan makanan, maka disitulah kita tidak meminta balasan dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Jadi sekali lagi, kuncinya adalah hanya mencari ridho Allah. Nah, bagaimana dengan pahala? Kalau kita mencari pahala, pasti ridho Allah enggak? Kalau kita cari pahala nih, baca Quran, anggaplah. Ya, kira-kira mendapat ridho Allah enggak? Belum tentu ya. Belum tentu. Tapi kalau mencari ridho Allah pasti dapat pahala enggak? Pasti. Ya udah yang pasti-pasti aja lah. Ya, Kita surat 4 pasti. ayat 114. Ya, yang pasti-pasti aja lah kita mah. Jadi teman-teman di dalam bekerja, cari apa kuncinya? Ridho Allah dalam kehidupan kerja ini. Apa itu mencari ridho Allah? Satu, misalkan ketika bekerja diperintahkan, misalkan kita membuat satu pernyataan
Anggaplah perjanjian kita dengan kantor jam 8 pagi. Supaya kita mendapat ridho Allah, jam 8 pagi, kalau perlu jam 8 kurang kita sudah di tempat. Itu mencari ridho Allah. Makanya saya ketika kemarin saya dapat informasi dari Mas Bambang gitu ya, untuk saya datang jam 8, alhamdulillah 7:15 saya sudah di depan. Kenapa? Karena itu pun yang pernah terjadi dengan Nabi Musa. Nabi Musa, kenapa engkau cepat-cepat mendahului yang lain? Saya ingin mendapatkan ridho Allah. Ya, jadi dalam bekerja pun kita begitu, hati-hati loh. Kalau misalkan kita lewat saja dari jam 8, kita bukan orang komitmen. Selama kita memang bisa jam 8, tidak ada halangan apapun. Kalau sudah mendapat ridho Allah, nanti urusan pahala, urusan surga, urusan rezeki, Allah yang jamin. Buka Kang Yadi, surat 4, 114. Mari perhatikan sahabat-sahabat. Surat 4 An-Nisa ayat 114. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, Terus? atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian, Ya. karena mencari keridhaan Allah. Karena apa, Mas? Keridhaan Allah. Hanya mencari keridhaan Allah. Apa katanya Kang Yadi? Maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Jadi pahala yang besar itu karena apa, Mas? Keridhaan Allah. Keridhaan Allah. Selama ini cari ridho, cari pahala. Tuh, kita udah gagal fokus, Mas, di situ. Ya, makanya kuncinya orang yang ikhlas itu dia ya hanya mencari ridho Allah di dalam setiap kegiatan. Teman-teman ketika bekerja, apa nih ridho Allahnya? Oh, berarti satu, tepat waktu. Yang kedua, misalkan nanti bagaimana ketika kita ketemu dengan teman, sapalah, senyumlah, buka hati kita untuk kita di dalam bekerja. Ya ada apapun, pasti di dalam sebuah kerjaan ini, kira-kira ada ujiannya nggak, Mas? Itu pasti. Ada, sudah bersabar saja. Ya, karena manusia itu kenapa sih berat dengan ujian? Dikarenakan itu tidak nyaman untuk dirinya. Ya kita mah inginnya nyaman aja pekerjaannya, betul tidak? Betul. Ya termasuk kantongnya misalkan nih, ya dompetnya Mas Setio kira-kira ingin lapang, ingin sempit, Mas. Lapang. Ingin lapang kan? Nah, ternyata suatu di akhir bulan sempit, Mas. Apa yang dirasakan, Mas? Kayaknya Aduh, udah mulai. Kadang-kadang Sudah kita mulai. gelisah. Ya. Padahal nanti kita lihat ya. Sering ngeruntuh Kita lihat biasanya. nanti. Kudu ridho nuki gitu. Oke, harus ikhlas dengan kondisi begitu, Mas. Ya, jadi kembali lagi ya bahwa ketika kita berbuat sesuatu ya harus kuncinya apa tadi? Ridho Cari keridhaan Allah. Allah. Ya, ketika sudah ridho Allah mendapat pahala. Berarti kalau begitu, ridho Allah dengan surga lebih besar mana, Mas? Ridho Allah dengan surga kira-kira lebih besar mana, Mas? Keridhaan. Buka surat 9 ayat 72, Kang Yodi. Ya, ini sengaja saya baca, ini teman saya hadirkan supaya nanti kita langsung dari sumbernya. Ya, lanjut. Surat 9, surat At-Taubah ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, Terus. akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Terus. Kekal mereka di dalamnya dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Aden. Terus. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar Keridhaan Allah lebih besar dari apa, Kang? dari surga. Surga. Jadi kira-kira kita cari ridho Allah, cari surga, Kang. Keridhaan. Sip, nanti surga, rezeki, pahala Allah. Sudah janji Allah, Mas. Ya, nah sekarang pertanyaannya. Nah, makanya itulah adalah kelunturan yang besar, kata Allah. Nah sekarang pertanyaannya. Kan tadi itu ridho itu yang disukai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, yang disetujui oleh Allah, yang dipilih oleh Allah. Berarti yang kedua, masuk poin yang kedua, orang-orang yang ikhlas. Bahwa segala perbuatan kita supaya mendapat ridho Allah harus mengikuti petunjuk Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya Rasulullah bersabda,
kutinggalkan dua perkara, maka kalian tidak akan sesat. Itulah kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasul. Jadi poin yang kedua, kalau mau menjadi orang yang ikhlas tadi, satu, mencari keridhaan Allah. Bagaimana kita mau mendapatkan ridho Allah? Bagaimana kita mau memurnikan ketaatan kepada Allah kalau kita tidak pernah ya mengikuti petunjuk Allah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya sayangnya hari ini, bukan sayang, artinya memang tahapannya masing-masing lah ya. Selama ini Al-Qurannya itu baru sebatas dibaca. Sehingga tidak mengetahui apa pesan Allah. Ya, karena umat Islam di Indonesia baru senang apa, Mas? Membaca. Makanya ketika membaca targetnya apa? Hatam. Setelah hatam ditanya isinya apa? Allah Maha Tahu, gitulah ya. Yang tahu Allah, yang nggak tahu kita, gitulah kurang lebih. Padahal Al-Quran itu hudalinas, Mas Yanka ya. Hudalinas itu adalah petunjuk bagi manusia. Maka petunjuk itu harusnya apa? Dilaksanakan petunjuk itu. Kita lihat surat 5 ayat 16, Kang Yodi. Ya, jadi sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang mengharap rahmat Allah, jadi poin yang kedua supaya kita menjadi pribadi yang ikhlas, yang memurnikan ketaatan kepada Allah, bahwa segala sesuatu perbuatan kita harus merujuk kepada aturan Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Lanjut, Kak. Surat 5, surat Al-Maidah ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri biiznih. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Lanjut. Dengan kitab itulah. Nah, dengan kitab itulah, gitu kan? Lanjut. Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya. Jadi kalau mau mengikuti keridhoannya, Dengan kitab. ikutinya dengan apa? Kitab. Jadi kalau kita mau mencari ridho Allah, maka tidak ada pilihan lagi. Kan gini, sederhananya gini, pahala itu hakikatnya milik siapa, Mas Tia? Milik Allah. Surga hakikatnya milik siapa? Allah. Berarti ikut aturan siapa? Selama ini aturan siapa yang dipakai? Halo. Inilah selama ini kita speechless, Mas. Kenapa? Karena selama ini kita lebih banyak mengikuti aturan diri sendiri. Bahkan ketika kita baca Quran pun, maaf nih saya ulang lagi ke situ, kita selama ini banyak baca Al-Qurannya cepet-cepet, Mas. Padahal kata Allah tartil. Perlahan-lahan, jangan tergesa-gesa. Jadi kalau kira-kira cepat-cepat perintah siapa, Mas? Tuh, kembali lagi kita juga bingung. Al-Quran punya Allah, hakikatnya. Berarti kita melaksanakannya harus sesuai aturan siapa, Mas? Aturan Allah. Makanya di dalam kunci hidup kita orang ikhlas, kuncinya satu. Mengikuti petunjuk Allah, Al-Quran, dan As-Sunnah. Lanjut lagi, Kang Yodi. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Terus? Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya. Terus? Dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Kalau di dalam Al-Fatihah, apa bahasa Arabnya tuh? Ihdinas siratal mustaqim. Di dalam Al-Fatihah itu, kira-kira itu yang permintaan bukan, Mas? Permintaan. Iya dong, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Berarti kita minta kepada siapa itu? Berarti setiap sholat minta Quran enggak? Minta. Ya, kan tadi dengan kitab itulah kamu ditunjuki ke jalan yang lurus, gitu ya. Berarti di dalam sholat kita selalu meminta Al-Quran, jalan yang lurus. Pertanyaannya, setelah sholat, Qurannya diapakan, Mas? Halo? Ini lagi. Makanya kenapa Allah sampaikan segala sesuatunya harus mencari ridho Allah. Bagaimana kita mendapatkan ridho Allah kalau kita sendiri nggak ngerti isi petunjuknya apa? Makanya hari ini, ya tapi nggak di sini, wah di negara mana gitu-gitu lah istilahnya mah ya. Baca Qurannya rajin, gibahnya rajin, Mas. Ya tapi di negaranya masih, wah terasing lah pokoknya ke dalam aja itu mah. Ya nggak di sini.
Ya. Nah, kenapa? Karena dia nggak ngerti apa pesan Allah di dalamnya, Mas. Makanya ketika saya mendapatkan informasi tentang ikhlas, secara tidak sadar kita tuh sedang dikembalikan oleh Allah untuk mengetahui isi kitab gitu loh Mas, kalau mau jadi ikhlas. Karena ikhlas tadi apa tadi? Memurnikan ketaatan hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah. Berarti kalau memurnikan ketaatan kepada Allah, berarti harus mengikuti petunjuk Allah. Tuh sudah dua, Mas. Ya, jadi kalau misalkan yang pertama tadi apa? Saya ulang lagi. Yang Mencari pertama keridhaan. yaitu Mencari keridhaan. kita hanya mencari ridho Allah Allah. Yang kedua yaitu ketika mencari ridho Allah, konsekuensinya apa? Segala perbuatan kita harus mengikuti petunjuk Allah. Kenapa? Karena khawatirnya begini kalau tidak mengikuti petunjuk. Seolah-olah kita sudah berbuat sebaik-baiknya, padahal perbuatan kita nggak kepakai oleh Allah. Itu kekhawatirannya Mas Tio. Ya, coba kita lihat. Bahkan Allah menyampaikan, kalau engkau tidak mengikuti petunjukku, kata Allah, melupakan ayat-ayatku, maka suatu hari akan aku lupakan, kata Allah. Langit dan bumi milik Allah, surga milik Allah. Kalau dilupakan Allah, kemana kira-kira Mas Tio? Sebaliknya. Ya, itulah tadi. Ya, makanya kembali lagi, Allah tuh sedang cinta kepada kita. Ya, makanya Allah berikan yang namanya guiding book atau manual book. Untuk apa? Supaya kamu aku bimbing ke jalan yang lurus, kata Allah. Supaya jangan bulak belok. Gitulah. Ya, coba Kang Yodi, 18:103 Kang. Sampai 105. Surat 18, surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Ini orang yang paling merugi nih kata Allah. Lanjut, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Nah, kita menyangka berbuat sebaik-baiknya. Padahal perbuatan kita apa tadi, Mas? Sia-sia. Sia-sia. Bahasa Sundanya tuh capek gawe teka pake, gitulah kurang lebih. Ya, lanjut. Kenapa katanya? Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka. Itulah mereka yang ingkar, tidak beriman kepada ayat-ayatku, kata Allah. Ya, yang kufur atau yang kafir, kalau sering kita dengar. Kafir itu dari kata kafaro. Kafaro itu kalau dalam bahasa Inggrisnya cover. Jadi tertutup hatinya untuk beriman kepada ayat-ayat Allah. Maka orang seperti ini apa katanya Kang Yodi? Kita lihat lagi Bapak Ibu. Dan kufur terhadap perjumpaan dengan dia. Terus? Maka hapuslah amalan-amalan mereka. Hapus amalannya Mas, kalau tidak sesuai. Atau tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Makanya orang yang mencari ridho Allah, orang yang ikhlas, tidak ada pilihan lain. Kembali kepada petunjuk Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Karena tadi Allah sampaikan, ketika kamu kufur, maka hapuslah amalanmu, kata Allah. Satu. Yang kedua, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Tidak ada penilaian. Ya, tidak ada penilaian bagi pekerjaan mereka ya di hari kiamat. Jadi artinya apa? Kita bangkrut. Makanya poin yang kedua tadi yaitu harus kembali mengikuti petunjuk Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kalau menjadi orang yang ikhlas, yang poin yang ketiga yaitu bersabar. Ya, bersabar. Nah, kalau mendengar kata sabar, apa sih yang terbayang, Mas? Kurang lebih. Kalau kita mendengar kata sabar, apa yang terbayang? Yang terbayang. Dan luar biasanya, ya orang-orang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Artinya kalau dikemas secara umumnya adalah sabar, orang yang bertakwa. Jadi sebetulnya ya kita tuh sedang banyak latihan di dalam keluarga kita. Karena biasanya ujian kita tuh yang paling terdekat siapa?
anak dan pasangan. Jadi kita sesungguhnya ketika kita diuji oleh anak dan pasangan, bagaimana kita sudah harus belajar sabar. Mampu menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Berarti kalau begitu, sabar itu wajib nggak ya? Halo? Kira-kira, Mas, sabar itu wajib nggak, Mas? Wajib. Wajib ya? Oke, wajib. Selama ini kalau kita mendengar kata wajib, apa yang terbayang, Mas? Ibadah kita. Sholat ya? Oke. Sholat itu wajib. Jadi kalau misalkan kita tidak sholat, apa yang dirasakan? Ada perasaan berdosa nggak? Ada. Ada perasaan sesuatu kehilangan nggak? Ada ya? Ada sesuatu perasaan tidak nyaman nggak? Ada ya? Kalau nggak sabar, ada nggak perasaan berdosa? Halo? Jadi kira-kira, mohon maaf, wajib atau sunat ini sabar teh? Ayo, sok rubah hukum, sok. Yang kita lihat, 317. Ini makanya tadi, kalau mau jadi orang ikhlas, kuncinya yang ketiga sabar aja udah. Ya, coba perhatikan. Surat 31 ayat 17. Surat 31, surat Luqman, Ya. ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai anakku, dirikanlah sholat Coba. dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Lanjut. Dan bersabarlah. Dan bersabarlah, itu wasbir ya Kang? Ya. Betul ya, wasbir ya? Wasbir. Bersabarlah, ini kira-kira kalimat perintah atau larangan Mas Tio? Perintah. Perintah, berarti kalau perintah hukumnya apa Mas? Wajib. Oke, sekarang kembali lagi. Sebelum masuk lagi ke Kang Yodi tadi, kalau wajib itu hukum fikihnya apa sih Mas? Yang sering kita dengar, dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat Dosa. Jadi kalau nggak sholat, Ya, jadi kalau nggak sabar, Dosa. halo, dosa berarti. sudah merasa dosa belum? Belum. Diise orang apa kantek kan. Hati-hati ini Kang, Allah sampaikan. Ya, makanya wasbir. Lanjut coba Kang Yodi. Perhatikan. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa Ini kamu. perintah loh. Walaupun tidak ada kalimat perintahnya. Tapi wasbir itu adalah kalimat perintah. Kalau dalam bahasa Arabnya fil amr. Gitu loh. Lanjut. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Jadi sabar itu hal yang penting. Yang diwajibkan oleh siapa? Oleh Allah. Ya, jadi sebetulnya gini loh Kang. Ya, sebetulnya gini. Ujian-ujian di rumah kita, ya, di keluarga kita, itu sesungguhnya adalah caranya Allah untuk mendidik kita agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ya, jadi dengan segala macam apapun, maka sesungguhnya itu adalah caranya Allah kepada kita. Ya, karena Allah itu akan selalu menguji orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu pasti akan ada ujian. Misalkan Mas Tio, pagi-pagi jam 5 subuh nih tadi, ya Allah ya Rob, golongkan kami menjadi orang-orang yang beriman. Siap-siap tuh akan ada ujian tuh. Ya dong, kan supaya Allah tahu benar nggak sih doanya. Makanya saya turunkan dulu tuh ujian. Ternyata banyak mengeluh, gagal tuh doa kita tuh. Nanti diuji lagi. Nanti Allah bisa mengetahui dari mana? Dari jenis cobaan yang Allah berikan. Makanya siapa tuh yang paling terdekat? Orang sekitar kita. Sekitar biasanya. Ya termasuk juga kalau misalkan setiap sering-sering ketemu dengan teman-teman ini nih, kerjaan, ini juga akan ada ujiannya di dalam pekerjaan ini. Tapi kuncinya apa kata Allah? Yaitu sabar. Ya kelihatan kok, kalau orang yang nggak sabar biasanya kerutan-kerutan di keningnya teh Kang, rada itu tah. Ya biasanya. Biasanya orang yang nggak sabar biasanya nu karaos tahun Kang, yang kerasa kan. Nyata ya. Biasanya sih migrain ya ujung-ujungnya mah ya. Dan pusing juga, kenapa? Karena kondisinya dia tidak siap dengan apa yang menjadi ketentuan Allah. Nah berarti orang yang sabar, kata-katanya lemah lembut kan. Ya, kata-katanya itu memaafkan, kata-katanya itu tidak berhati kasar juga, gitu loh ya. Terus kemudian
Yang keempat, supaya kita menjadi orang-orang yang ikhlas, yaitu bersyukur. Ya, bersyukur. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak membuat nyaman buat kita, jadilah orang yang bersyukur. Kenapa? Karena nanti Allah berikan ketika dalam kesulitan, pasti Allah berikan kemudahan buat kita. Contoh, Mas Tio kebanyakan melihat orang bersyukur itu ketika lapang, ketika sempit harta kan. Saya bersyukur kepada Allah, Allah itu baik. Ketika lapang, ketika sempit kondisinya. Kebanyakan lapang. Kebanyakan lapang. Padahal, mohon maaf, bisa nggak dengan sempit kita bersyukur? Bisa. Makanya Allah perintahkan kepada orang yang bertakwa, nafkahkan harta lapang dan sempit. Pertanyaannya, mana yang lebih sulit? Ketika lapang, ketika sempit menafkahkan harta. Alhamdulillah. Tapi kebiasaan begini nih umumnya. Ya, biasanya kesempit masuk kuku lutus, kata Sundanya mah banyak mengeluh. Boro-boro jang batur gitu kan ya. Jangankan untuk orang lain, buat sendiri aja susah. Jadi susah doa saha Kang? Ya salah sendiri doanya begitu. Ya, makanya Allah menyampaikan la in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna azabillah syadid. Kalau kamu bersyukur, maka Allah berikan nikmat. Kalau tidak bersyukur, azab siksa yang pedih. Makanya ketika dalam keadaan sempit dia tidak bersyukur, yang tersiksa apanya, Mas? Batinnya. Hartanya tidak lapang, pikirannya kusut, Kang. Ujung-ujungnya yang kena apa, Kang? Tubuh nantinya. Karena saya mendapat satu kajian bagus, Kang. Al-Quran in your body. Al-Quran itu ada di dalam tubuhmu. Jadi kalau misalkan sekarang perilaku kita keluar dari petunjuk Allah Al-Quran, maka nanti yang akan terkena apa? Tubuh nantinya, Kang. Makanya ada istilah sakit. Sakit itu kepanjangannya apa? Salah kita. Sakit. Salah kita. Sehat, senang hati. Gitulah kurang lebih. Ya, jadi sakit karena faktor siapa? Karena kita. So, orang yang nggak sabar, orang yang nggak bersyukur, biasanya jiwanya apa? Gelisah, Kang. Ketika jiwanya gelisah, yang terkena apa? Sel-sel tubuhnya akan bermasalah. Ya, makanya Al-Quran itu sesungguhnya ada di dalam tubuhmu. Ketika saya sakit, biasanya saya cek, apa nih perilaku saya yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Ya, jangan selama ini kan kita suka nyalahin yang lain. Nyalahin makanan. Ya, terus kalau misalkan kita pada saat males datang ke masjid, nu disalahkan setan. Iya teh godaan setan. Tuh, cek setan teh. Nah, jadi ka urang mah teu naon. Godana hanya saya hanya menggoda manusia, tapi manusia yang melaksanakan. Ya, jadi sekarang mohon maaf, marilah kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi kalau misalkan hari ini waktunya kita misalkan maaf, ada yang satu perusahaan gajinya dipotong dulu setengah, bersyukurlah. Karena hari ini banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan. Bentuk bersyukurnya apa? Salah satunya bentuk bersyukurnya supaya lapang nih. Saya kasih tahu teman-teman, ketika dalam keadaan kondisi begini, supaya oleh Allah diberikan kelapangan, nih kuncinya. Ya, surat 3, 133, 134. Ini yang saya lakukan, Kang. Makanya alhamdulillah tenang saja. Ya, coba Kang Yodi. Surat 3, surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Lanjut. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa katanya, Kang? Yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Lanjut. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit. Tahan. Jadi orang yang bertakwa menafkahkan hartanya kapan, Kang? Waktu lapang dan sempit. Jadi itulah bentuknya bersyukur. Ya,
Karena dia merasa bahwa harta ini bukan punya saya. Sedikit banyak itu semuanya milik siapa, Kang? Milik Allah. Makanya dia kembalikan ke jalan Allah. Makanya orang yang bertakwa salah satu yang dibidik oleh Allah urusan harta. Hartanya berupa apa umumnya? Yang paling berat dikeluarkan. Contoh, coba perhatikan ya sahabat-sahabat. Boleh nggak kita bersedekah dengan tenaga? Boleh. Boleh. Boleh sedekah dengan ilmu? Boleh. Boleh. Boleh sedekah dengan senyum? Boleh. Boleh. Boleh sedekah dengan uang? Boleh. Mana yang paling berat? Tuh kompak satu safira. Coba. Mana yang paling mudah? Alhamdulillah. Ya coba sekali-kali datang fakir miskin, datang pemulung, akan tersenyum terus ke pemulung kan. Insya Allah di Baledong. Hari orang lapar, cenakan gitu. Artinya apa pesan saya ini adalah bahwa ketika kita sudah mendapatkan harta gaji yang diterima di Safira ini, maka konsep yang harus kita lakukan supaya kita disebut orang bersyukur oleh Allah, terima kasih. Terima kasih. Sudah diterima, kasihkan lagi di jalan Allah. Nanti Allah ganti lagi. Nah, selama ini terima, simpan. Jadi koperasi, koperasi simpan unggul. Ya, jadi orang-orang yang dia bersyukur dengan hartanya, salah satunya apa Allah sampaikan? Nafkahkan harta pada saat kapan? Lapang dan sempit. Sok sok nanti kita tagih janji Allahnya seperti apa. Karena Allah tidak pernah menyalahi janji. Janji Allah adalah benar. Makanya sahabat-sahabat sebelum berangkat ke kantor seperti ini, kalau Allah ingin berikan kemudahan, keluarkan hartamu lapang dan sempit, kata Allah. Nah, kenapa sempit, kata Allah diperintahkan? Padahal inilah yang paling dibenci oleh manusia. Betul tidak? Ketika sempit, makan begitu boro-boro tadi bahasanya. Ya, jangankan untuk orang lain, buat saya aja susah. Jadi susah seumur-umur. Ya. Nah, makanya kenapa kata Allah sempit pun diperintahkan, bukakan 65 ayat 7. Inilah dijelaskan oleh Allah ya, supaya kita mengembalikan semua kepada Allah. Lanjut. Surat 65 surat At-Tolak ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Nah, terus? Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Terus? Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang. Lanjut. Melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Terus? Allah kelak akan memberikan kelapangan terus? sesudah kesempitan. Jadi janji Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Berarti kalau kita pada sempit mengeluarkan, maka oleh Allah janjinya apa? Kelapangan. Apanya yang lapang, Mas? Hati itu yang paling mahal. Ya, nanti untuk diberikan juga oleh Allah bisa jadi dengan lapang harta. Makanya dengan kondisi begini, ini menjadi pertaruhan kita. Yakin nggak dengan janji Allah? Lapang dan sempit itu akan melapangkan. Diri kita akan melapangkan harta kita. Ya, makanya tadi orang-orang yang ikhlas pun dia tidak pernah merasa memiliki harta tadi. Sok, coba perhatikan. Makanya kalau kita perhatikan bagaimana Allah memberikan banyak sekali kenikmatan. Tapi ketika sudah diberikan kenikmatan oleh Allah, tidak sedikit mereka yang ngaku-ngaku ini adalah punya aku. Contoh nih Mas. Mas Setio setiap hari berkedip ya? Oke. Pernah nggak bersyukur dengan berkedip, Mas? Ucap kicep, gitulah cek Sunda nama, gitu. Pernah nggak kita bersyukur dengan berkedip? Hampir nggak pernah loh. Padahal berkedip itu, ya manusia, itu kalau berkedip itu setelah diteliti, di riset itu kurang lebih 60 sampai dengan 80 kedipan dalam 1 menit. Sudah nggak usah kedap-kedip, santai aja udah dihitung ini mah. Ini 2, 3, 4, itu tak kedap, udah diteliti ini mah. Ya, nah itu ternyata kalau kita lihat 1 jam, berarti kalau diambil tengah-tengah 70 kedipan dalam 1 menit, berarti 1 jam itu kali 60 menit, 4.200 dalam 1 jam.
Kita nggak bayar loh ke Allah. Bagaimana dengan 1 hari? Bagaimana dengan 1 bulan? Bagaimana dengan 1 tahun? Berapa juta kita sesungguhnya sudah berkedip di hadapan Allah, istilahnya pemberian Allah itu. Jadi kalau misalkan Mas Tio suatu hari usia 40 tahun, itu Mas Tio itu sudah berkedip 981 juta kedipan, Mas. Fabi ayyi ala irobikum atukajiban. Nikmat mana yang kau dustakan? Sementara berkedip aja kita udah lupa tuh untuk yang namanya bersyukur. Saya kedip-kedip juga nih sama Ustaz. Coba, ketap kedip aja dulu sampai 40 tahun. Ya, baik. Ya, jadi artinya sekali lagi Bapak dan Ibu, kalau kita mau menjadi orang-orang yang ikhlas, bersyukurlah. Bersyukur itu ada 3 ya. 1, bersyukur dengan lisan, ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, bersyukur dari hati. Ya, artinya apa? Bahwa segala sesuatu itu adalah atas izin Allah, atas pemberian Allah. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Ya, nah sekali lagi, jadi sahabat-sahabat biasanya hati-hati orang yang bekerja ini salah satu bentuk yang jarang disyukuri adalah urusan harta. Ya, ya, karena harta ini adalah salah satu alat uji Allah yang paling efektif, Kang. Makanya manusia itu kan lucunya begini loh, lucunya begini. Pada saat susah, kira-kira doa kita gimana sih? Lagi susah gitu doanya ke Allah, susah urusan harta. Biasa doanya gimana? Bisa sambil nangis gak kira-kira Mas? Deadline-nya besok nih sekolah anak. Kalau anak ini kondisinya tidak bayaran, maka kondisinya anak ini misalkan keluar dari sekolah. Kira-kira hari ini doanya gimana Mas? Khusyuk gak? Khusyuk banget. Bisa sambil menangis gak? Oke, kita lihat. Tapi setelah dikabulkan doanya, Allahnya jadi nomor berapa Mas? Nomor seberapa? Buka, surat 70 ayat 19. Mari perhatikan ya, Bapak dan Ibu, makanya salah satu bentuk syukur nih di dalam pekerjaan, supaya kita orang-orang yang ikhlas di mata Allah, maka kembalikan semuanya kepada Allah. Artinya ya, bahwa kita nggak pernah rasa memiliki sedikit pun. Ya, keluarkan ya sesuai dengan kemampuan 20% atau kalau mau dibalik lagi 80-20. 80 untuk orang miskin, 20% buat kita. Nah, insya Allah ya, stres. Lanjut. Ya, lanjut. Istri yang ngamuk ya, Pak? Ya? Istri yang ngamuk. Istri yang ngamuk. Lanjut, coba Kang Yudi. Perhatikan nih, sahabat-sahabat. Ya, surat 70 ayat 19 sampai 21 sampai 23. 22 lah ya. 22. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a. Ya. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Tahan. Manusia diciptakan apa? Bersifat keluh kesah lagi kikir. Lanjut, gimana kalau lagi susah Kang Yudi? Bangga. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Kan begini nih. Ya. Lanjut, kalau sudah dikasih kebaikan? Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kikir atau amat kikir, Mas? Amat kikir. Apa bedanya amat kikir dengan kikir? Sungguh Super, sangat Kang. Ini sudah mulai pelit lagi. Kecuali siapa kata Allah? Lanjut. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Harusnya orang yang mengerjakan sholat itu tidak kikir. Tapi hari ini ada nggak orang yang rajin sholat, rajin kikir? Nyebut ada aja banyak nggak enak kelihatannya. Ya, jadi orang-orang yang sholat harusnya dia ikhlas. Ya, untuk mengikuti ketentuan Allah. Bahwa orang yang dia mengerjakan sholat harusnya tidak kikir. Kenapa? Dikarenakan di dalam sholat pun dia sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah dengan sifat kasih sayang. Berarti kalau sifat kasih sayang harusnya berbuat baik atau kikir, Mas? Berbuat baik harusnya. Tapi hari ini tidak sedikit. Orang yang rajin sholat, rajin kikir. Makanya Allah menyampaikan ada orang yang sholat masih celaka, kata Allah. Di dalam surat Al-Ma'un. Ingat mungkin surat Al-Ma'un ya. Pasti bingung dulu. Aro'aitalazi gitu. Oh, aro'aitalazi teh Al-Ma'un. Ya kan biasanya kalau disebut surat Al-Ma'un marada ngahulang heula tah. Al-Ma'un ya. Oh, aro'aitalazi. Oh, aro'aitalazi. Di situ disebutkan ada orang yang masih sholatnya dalam keadaan celaka, Mas. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur dengan hartanya salah satunya.
Gitu. Ya. Baik. Jadi lanjut lagi ayat 23-nya Kang Yodi. Yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Tetap mengerjakan sholat harusnya nggak kikir. Makanya orang-orang yang tidak bersyukur itu oleh Allah dikategorikan kufur. Hati-hati loh ini. Ya, makanya bentuk kita sekali lagi ikhlas kepada Allah ya atau menjadi hamba yang ikhlas, pribadi yang ikhlas, yang pertama yaitu tadi apa? Keridhaan. Hanya mencari keridhaan Mencari keridhaan Allah Allah. Subhanahu wa Yang kedua, mengikuti petunjuk mengikuti Allah Subhanahu petunjuk, otomatis itu satu paket itu Mas. Betul. Yang ketiga bersabar. Yang keempat bersyukur. Karena kalau tidak menjadi orang yang bersyukur, itu biasanya jiwanya yang bermasalah. Gegana gitulah kalau saya sebutnya. Gelisah, galau dan merana gitu kurang lebih. Ya. Jadi orang yang tidak bersyukur Mas siap-siap aja banyak kegelisahan. Ya, nah satu lagi Mas ya. Oke, nanti kita tanya jawab udah ini ya. Itu selalu berpikir positif kepada Allah. Orang yang ikhlas itu. Selalu berpikir positif kepada Allah. Buka Kang Yadi, surat 10 ayat 44. Surat 10, surat Yunus ayat 44. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Ya. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Kuncinya itu Mas. Hari ini Allah tidak sedang berbuat zolim. Tapi yang zolim siapa Mas? Lanjut. Akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Kenapa banyak manusia berbuat zolim? Dikarenakan manusia kurang ilmu. Sehingga dia tidak tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Ya, jadi kalau kita mau tadi ya menjadi orang-orang yang ikhlas, apapun kejadian pada diri kita, contoh misalkan ya, Mas Tio ketika mendapatkan satu musibah, saya mendapatkan satu musibah, yakinlah bahwa ini Allah nggak zolim kepada diri kita. Karena kondisinya kita yang zolim kepada diri kita sendiri. Ada satu sedikit cerita Mas ya, udah ini kita jawab. Gini, ada seorang ibu yang dia ketika dia masuk ke dalam kerumunan di tengah kota, tiba-tiba ada seorang ibu lagi, dia marah-marah kepada si ibu ini. Ya, kemudian dia tanya kepada saya, Kang Ipai saya dibentak-bentak loh Kang. Oh iya Bu, gimana ceritanya? Iya, tiba-tiba dia nunjuk-nunjuk saya. Saya kaget, kenal enggak? Dia bilang gitu kan. Terus kemudian saya bilang begini, Bu, yuk kita evaluasi ke dalam, saya bilang. Gini, Ibu pernah enggak marah kepada suami, marah kepada anak, terus kemudian pasangan dan anak Ibu itu tidak berani melawan Ibu. Oh iya Kang, ada, dia senyum aja. Nah Bu, balasannya tuh ada pasti Bu. Jangan-jangan balasan dari Allah yang mana? Itu tadi, dari seorang ibu yang bentak-bentak yang nggak kenal. Artinya apa? Semua kembali kepada siapa kejadiannya? Diri sendiri. Ketika berbuat baik untuk diri sendiri, berbuat jahat untuk siapa? Diri sendiri. Kikir buat siapa? Diri sendiri, nggak ada urusannya sama Allah, Allah Maha Kaya. Ya, 5 poin aja dulu. Gimana? Ada pertanyaan di situ Mas? Silakan. Baik. Saya izin ya. Ya, silakan Ustaz. Alhamdulillah. Mungkin kita langsung ke termin pertanyaan ya yang diajukan sama rekan-rekan. Di sini ada satu pertanyaan Ustaz. Ya. Ini menarik, belajar dari profil iblis. Sebagai manusia yang produktif harus punya visi, misi, komitmen, istiqomah, konsisten, dan kerja bareng. Pertanyaannya, ada tidak tips menggerakkan hati dan pikiran sesama kita yang punya hal tersebut? Ustaz, mungkin cara yang mengetahui keridhaan Allah itu gimana? Keridhaan Allah itu bagaimana? Mengetahui bahwa kita ridho Allah atau tidak gitu ya. Betul. Oke. Paling ngecek paling sederhana keridhaan Allah itu kan begini. Coba Kang Yodi tolong dibuka Kang tadi surat 5 ayat 16. Untuk mengecek keridhaan Allah tuh begini nih, sahabat-sahabat ya. Surat 5 Al-Maidah ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya. Jadi orang yang mengikuti keridhaannya itu harus sesuai dengan apa, Kang? Harus mengikuti apa di situ, Kang Yodi? Kitab. Harus mengikuti isi kitab. Jadi gini. Kalau misalkan Mas Setio, misalkan mau sholat, cek mana sholat yang disukai oleh Allah. Oh ternyata sholatnya khusyuk. Kemudian sholatnya apalagi misalkan,
bacaannya tartil, ya, sholatnya tumaninah, terus kemudian nanti bacaan yang harus dibaca harus paham. Karena hari ini selama ini mohon maaf nih, ya, yang kita baca paham nggak Mas? Hah? Halo? Selama ini umumnya yang dibaca di dalam sholat kita paham tidak? Umumnya hanya dibaca. Yang dibaca umumnya ngerti tidak? Karena kalau misalkan tidak mengerti, ini contohnya, ini hanya contoh saja. Surat 4 ayat 43, ini contohnya. Kalau kita tidak mengerti apa yang kita baca, lanjut. Surat 4 An-Nisa ayat 43. Ya. Hai orang-orang yang beriman. Tuh, yang beriman, yang disapa juga, bukan hai manusia. Lanjut. Janganlah kamu sholat. Jangan kamu sholat, dilarang oleh Allah. Lanjut. Sedang kamu dalam keadaan mabuk. Jadi ada nggak yang sholatnya mabuk? Kalau kita lihat ayat ini kan Allah sampaikan, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Berarti ada yang sholat mabuk nggak? Ada. Kalau Allah nyampaikan kan nggak iseng. Pasti ada. Kalau Allah iseng kan nambah lagi Asmaul Husna. Allah Maha Iseng. Iya kan? Ini kan Allah kan yang coba ulangi lagi. Coba perhatikan. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang yang beriman. Lanjut. Janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk. Nah sekarang yang mabuk yang mana yang dimaksud oleh Allah? Bukan dalam artian sholat kemudian minum dulu terus kemudian bismillahirrahmanirrahim bari mabuk. Tama syariatnya aja udah batal istilahnya. Tapi ini dia wudunya bagus Kang. Sempurna. Sholatnya juga bacaannya juga bagus Kang. Tapi di mata Allah masih dalam keadaan mabuk. Yang mana kira-kira? Lanjut Kang Jadi. Sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jadi yang sholat mabuk yang mana? Yang tidak mengerti yang tidak mengerti dengan yang yang diucapkan. Ada nggak yang sholatnya begitu? Ada banyak, atau banyak? Banyak, Ustaz. Banyak ya. Siapa? Kira-kira. Orang yang tidak mau belajar. Gitu Mas. Karena gini. Coba perhatikan oleh teman-teman ya. Kan tadi Allahu Akbar. Tadi orang kikir tuh. Kira-kira kok orang kikir ini Tuhannya Allah atau harta? Harta kan? Karena yang mendominasi di dalam hati dan pikirannya urusannya harta. Berarti Allahnya nomor berapa Mas? Nomor 2. 2. Ketika sholat Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kata Allah, bohong. Yang besar itu bukan aku, tapi harta di dalam hatimu. Berarti mohon maaf, sholatnya apa? Mabuk. Nanti Mas Setio mau berbagi, mau sedekah. Iya. Nah, mana sedekah ridho Allah? Dicari dulu, jangan dulu berpikir pahala, jangan dulu berpikir surga, jangan dulu berpikir nanti diganti oleh Allah. Allah itu tidak pernah menyalahi janji. Yang dikuncinya yang dicari apa dulu? Ridho. Bagaimana berbagi ridho Allah? Contoh, oke? Buka surat 76 ayat 9. Maka kalau kita mau mencari keriduan Allah, maka kita harus memahami isi petunjuknya, Kang. 76 ayat 9. Coba Kang Jadi kita lihat. Surat 76, surat Al-Insan ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Jadi memberi makan orang miskin hanya mengharap apa tadi? Keridhaan Allah. Yang mana mengharap keridhaan Allah tadi? Lanjut. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu. Tahan, tidak menghendaki apa? Balasan. Jadi orang yang mencari ridho Allah tidak menghendaki balasan. Kalau kita sudah tidak mencari balasan, nanti rezeki, kemudian surga, kemudian pahala, nanti Allah yang ngatur. Tapi kita melakukan sesuai nggak dengan aturan Allahnya? Sesuai. Gitu. Jadi selanjutnya apa lagi? Punten. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Jadi kita tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Pamrih, Ustaz. Tidak pamrih. Nah, ketika tidak pamrih, nanti Allah tahu. Ya, Mas Tio itu ketika masih ada, ambillah bahasanya, mohon maaf masih ada dosa, Allah berikan hapus kesalahan. Allah berikan yang namanya ampunan dosa. Nah, selama ini kan mindset kita kalau sudah bersedekah, kita minta diganti oleh Allah apa? Berupa apa lagi, Kang? Uang. Ngasih, dapat 10 kali lipat, ditungguan tak 10 kali lipat teh. 3 hari nggak turun-turun. Jadi nggak mau sedekah lagi.
Ambek. Kapok, sudah tidak ada balasannya. Padahal bisa jadi kita sedang dihapus kesalahan, juga kita sedang diberikan Ampun. ampunan oleh Allah. Jadi sederhananya mencari ridho Allah tuh begitu, Kang. Ya. Bahwa apapun yang kita lakukan, ibadah kita, silaturahmi. Silaturahman di mana yang disukai oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah. Belajar begini, ini ada ridho Allahnya, Kang. Enggak semata-mata kita baca Quran pun ada ridho Allahnya. Jadi ini diatur oleh Allah. Karena Al-Quran ini milik Allah, maka yang mengatur Allah. Belajar Quran begini, apa kira-kira ridho Allahnya? Contoh, wakulu sogirin wakabirin mustator. Segala urusan yang kecil dan yang besar adalah tertulis. Jadi menulis, nih seperti Mas Tio, itu ajaran Tuhan, Kang. Ya, yang menulis saja lupa. Apalagi Yang tidak nulis. tidak nulis. Makanya ibu-ibu pengajian nggak pada nulis di masjid, pulang ke rumah ditanya sama suami, "Mah, tadi isinya apa?" Ya gitulah Pak, namanya juga ceramah. Iya kan datang ngerti, nah disampaikan. Karena tidak dicatat, gitulah kurang lebih Kang. Ya, jadi kemudahannya seperti itulah. Bahwa apapun yang kita lakukan, cek apakah ini apa perintah Allah ketika berbuat baik, apa perintah Allah. Jadi terus dicek di dalam petunjuknya. Jadi nggak mungkin kita mendapatkan ridho Allah kalau kita tidak memahami isi kandungan Al-Qur'annya. Gitulah kurang lebih, Mas. Baik. Alhamdulillah Ustaz, mungkin tadi pertanyaan sudah lumayan puas ya terjawab. Kemudian untuk mengingat waktu juga Oh iya, sudah sampai batasnya. Mungkin saya mengambil kesimpulan silakan. dari tema hari ini. Insya Allah kunci menjadi pribadi yang ikhlas itu yang pertama yaitu keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian yang kedua yaitu ini saling berkaitan ya, mengikuti selalu petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga yaitu sabar dan yang keempat bersyukur dan yang terakhir berpikir positif selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Seperti itu. Kemudian untuk mungkin banyak kita melakukan amalan yang cukup banyak mungkin ya. Dalam artian itu sungguh luar biasa. Namun keikhlasan itu kita tidak ada yang tahu. Bisa jadi yang besar itu tidak bernilai. Setuju. Nah, mungkin sebaliknya, yang kecil ya kita anggap kecil itu tidak bernilai, tapi di mata Allah itu adalah suatu yang luar biasa atau bernilai di mata Allah. Cakap. Nah, sehingga bagaimanapun kita harus pandai menjaga nilai-nilai keikhlasan tersebut. Setuju. Ya Ustaz ya. Oke, mungkin selanjutnya ditutup sama Ustaz ya, Mbak doa mungkin. Dengan apa? Maaf. Doa. Oh ya. Baik. Sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang mengharap rahmat Allah, untuk menjaga keikhlasan, maka kita membutuhkan ilmu. Ya, kalau tanpa ilmu tanpa iman juga nampaknya menjadi pekerjaan yang khawatirnya sia-sia ya di hadapan Allah. Makanya mumpung kita masih diberikan oleh Allah umur panjang, maka kita harus berpikir apakah selama ini amal-amal yang kita lakukan ini sudah menjadi dapat penilaian Allah atau tidak ya. Makanya untuk lebih berkahnya pertemuan kita pagi hari ini mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa lafa indal hisab. Ya Allah ya Rabb, ampunilah segala dosa kami, dosa yang tersembunyi maupun dosa yang nampak ya Allah. Ampunilah segala dosa orang tua kami ya Allah. Ampunilah segala dosa guru-guru kami. Ampunilah segala dosa keluarga kami. Dan ampunilah dosa negeri ini ya Allah. Jadikan negeri Indonesia negeri yang aman. Jadikan negeri Indonesia negeri yang sejahtera ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Terima kasih kau kumpulkan kami di tempat ini. Jadikan tempat ini menjadi salah satu tempat yang kau sukai. Jadikan kumpulan ini kumpulan yang kau ridhoi, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, bimbinglah kepada kami keikhlasan hati-hati kami untuk kami bekerja di tempat ini. Kami bekerja hanya mencari keridhoan-Mu, ya Allah. Kami mencari apapun yang Engkau sukai, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jauhkanlah dalam diri-diri kami
bisikan-bisikan setan yang sangat menggoda kami, sehingga kami terjerumus dalam ketidakikhlasan, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kabulkanlah siapapun yang bermohon kepadamu, yang memohon kesehatan lahir dan batin, yang memohon keluarganya sakinah, mawadah, warohmah, yang memohon keturunannya keturunan yang soleh dan soleha. Dan ya Allah, seandainya suatu hari kami kembali kepadamu, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah, wafatkan kami dalam keadaan takwa, sehingga malaikat menyambut kami dengan mengucapkan salamun alaikum, masuklah ke dalam surga Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna jannatan ma'al abror. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang menyampaikan kebaikan itu baik, yang mendengarkan kebaikan itu baik, namun yang lebih baik yaitu yang melaksanakan kebaikan itu walaupun sedikit demi sedikit, terus istiqomah. Ya, itu saja. Terima kasih Mas Tio atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas kedatangan dan kesempatan waktunya. Bisa mudah-mudahan di lain kesempatan kita dapat bertemu kembali. Insya Allah. Terima kasih Kang Ipai, Kang Yodi atas waktunya. Mungkin mengingat waktu dan saya Setio Pambudi beserta teman-teman yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Enggak, saya mau kemarin.